Shalom, Youth GPP Sejahtera yang kau kasihi dan Tuhan kasih juga pastinya ya. Senang banget kok bisa nyapa kalian lagi. Walaupun kita masih ibadah online, tapi itu nggak jadi penghambat kita untuk ibadah bareng sama sharing bareng dan pastinya nyanyi bareng juga ya. Oke, seperti biasa ya, nggak kerasa ini udah di minggu ketiga bulan Desember, artinya kita udah mau menyambut Natal. Ya, pasti semua orang termasuk kalian juga pasti senang banget kan kalau udah masuk bulan Desember karena kita akan merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Oke, seperti biasa, Koko sebelum Koko mulai sharingnya, Koko mau ajak kalian untuk nyanyi satu lagu. Ya, ini pasti kalian udah tahu semua lagunya. Kita nyanyi bareng. Oke? Ya. Jadi kita bersyukur kalau Tuhan udah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia ini, sehingga kita yang harusnya binasa, kita tidak binasa. Ya, yuk kita nyanyikan sama-sama. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Katakan penghibur pelindung. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Katakan nyanyi dan bersoraklah. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Kita katakan penghibur pelindung. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku
mengasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Katakan tiada janji. Tiada janji seperti yang ada padamu. Thank you Tuhan. Thank you Jesus. Tuhan, kami mengucap syukur kalau pada pagi hari ini kami dapat kembali berkumpul Tuhan, walaupun masih via online, tapi itu tidak menjadi penghambat kami Tuhan untuk sharing bareng dan memuji Tuhan bareng. Dan biar sebentar apapun yang hamba-Mu sharingkan adalah isi hati Tuhan yang Tuhan ingin sampaikan kepada anak-anak-Mu GPP Sejahtera dan hamba-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah siap untuk sharing. Haleluya. Amin. Oke. Youth GP Sejahtera, hari ini kau akan bawakan sharing dengan tema From Zero to Hero. Ya, jadi tema di bulan ini masih berbicara tentang superhero. Ya, pasti Koko yakin kalian punya superhero favorit. Ya, kalau Koko suka banget sama Spider-Man. Ya, pasti tahu ya kalian ya yang tangannya begini. Kemudian dia akan mengeluarkan jaring ajaibnya. Ya. Pasti mungkin kalian, oh kok saya punya superhero namanya Iron Man. Ya, yang jualan odading mungkin. Oh enggak ya, oke. Atau mungkin Superman. Atau siapapun. Ada nggak yang bilang superhero saya adalah Tuhan Yesus? Mungkin enggak ya. Tapi mungkin ada juga kalian jawab itu. Ya, oke, nggak apa-apa. Ini enggak salah juga ya kalau kalian jawabnya superhero yang tadi Koko sebutkan. Ya. Oke, kali ini Koko akan bahas satu tokoh di Alkitab ya, tepatnya di Perjanjian Lama, yaitu adalah Yusuf. Pasti kalian udah tahu ya, udah sering banget dengar cerita tentang Yusuf. Yusuf ini di Perjanjian Lama ya, bukan Yusuf papahnya Tuhan Yesus ya, tapi ini Yusuf di dalam Perjanjian Lama. Pasti kalian tahu banget kisahnya Yusuf ini ya. Yusuf ini awalnya bukan siapa-siapa. Ya, malah dia dibenci sama saudara-saudaranya. Ya, pasti kebayangkan kalian ya kalau misalkan kalian dibenci sama kakak atau adik kalian. Ya, padahal kalian satu darah loh, ya. Nah, tapi ini tidak menjadi sebuah gini ya. Yang namanya manusia ya, Yusuf pun pasti down, depresi ya, karena dia tidak diterima di keluarganya. Malah dia dibuang, dia dijual ya ke Potifar. Ya, pasti kalian tahu. Oke, kita akan baca ya ayatnya di Kejadian 39 ayat 1 sampai 23 ya. Koko nggak akan baca ini ayat karena ini kepanjangan ya, tapi Koko akan langsung bahas poin-poin pentingnya aja ya. Jadi di Kejadian 39 ayat 1 sampai 23 ini dikisahkan tentang Yusuf. Ya, dari yang tidak punya apa-apa, dia bukan selebritis juga gitu ya, bukan siapapun, dari orang biasa gitu ya, bisa dipromosikan oleh Tuhan menjadi dia punya jabatan penting di kerajaan Mesir. Oke ya. Nah, di Kejadian 39 ayat 22 sampai 23 itu Yusuf dipercayakan Tuhan untuk menjadi seorang pemimpin. Keren banget nggak? Keren banget dong. Ya, zaman dulu Yusuf siapa sih? Bukan siapa-siapa, tapi gila kerennya dia bisa jadi pemimpin di kerajaan Mesir. Oke, nah kok gimana caranya Yusuf bisa jadi pemimpin Mesir ya? Padahal kan dia orangnya biasa-biasa aja. Oke, di ayat ini Koko bisa simpulkan, Koko tarik poin-poinnya ya, kenapa Yusuf bisa dipercaya Tuhan menjadi pemimpin di kerajaan Mesir. Ya, yang pertama, Yusuf selalu menyertakan Tuhan dalam segala aspek hidupnya. Ini ada di ayat 2-3. Ya, jadi kalau kita mau berhasil, kita harus sertakan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Jangan andalkan manusia, ya, karena kita bisa kecewa. Manusia itu janji tinggal janji,
ya, omong doang, ya. Tapi kalau kita percaya sama Tuhan, kita serahkan semua hidup kita sama Tuhan, ya, percaya sama Koko deh. Tuhan itu nggak pernah mengecewakan. Kadang kita tuh nganggep Tuhan tuh kok nggak jawab doa saya gitu ya. Ingat ya guys, Koko pernah bawain apa? Jawaban doa kita ya, itu Tuhan kasih waktu. Maksudnya gini, jawaban Tuhan atas doa kita ada 3. Ingat ya, yang pertama yes atau ya, ya Tuhan langsung jawab, Tuhan kabulkan. Ya, misalkan kalian doa nih, Tuhan saya pengen banget punya motor. Ya, bisa jadi Tuhan bilang iya langsung. Kenapa? Karena yang pertama, umur kalian udah memenuhi syarat, yaitu apa? 17 tahun. Kalau kalian masih umur 10 tahun misalkan ya, kalian doa, Tuhan saya pengen punya motor. Otomatis Tuhan nggak akan kabulin saat itu ya. Bukan nggak akan kabulin, belum kabulkan. Tapi kalau kalian doa, pengen punya motor di umur 17 tahun, itu Tuhan mungkin kabulkan langsung. Ya. Misalkan, terus jawaban kedua adalah Tuhan jawab no, tidak. Ya, misalkan seorang anak kecil doa nih, misalkan ya. Misalkan gini, Tuhan saya pengen punya pisau. Nah, tujuan pisau buat apa? Maksudnya kan untuk anak kecil. Ya, nanti yang ada dia malah membahayakan dirinya sendiri dan membahayakan orang lain dengan pisau itu. Ya, makanya jawaban Tuhan atas doa dia adalah tidak. Tidak akan pernah dikabulkan. Yang ketiga adalah jawaban doa ya dari Tuhan adalah nanti dulu, tunggu dulu. Ya, sabar. Ya, misalkan tadi anak umur 10 tahun minta dikasih motor sama orang tuanya, terus dia doa sama Tuhan. Terus apa Tuhan jawab doanya apa? Nanti dulu nak, ya kamu belum cukup umur. Yang ada nanti kamu kecelakaan, ya kamu kecelakaan, jatuh, tabrakan, patah tulang atau otaknya kepalanya pecah, itu kan merugikan diri sendiri, ya. Jadi nanti dulu, sabar, ya. Jadi kita harus mengerti di situnya, ya. Jadi jangan bilang gini, gua udah lama doa ya, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun doa sama Tuhan, tapi Tuhan nggak pernah jawab doa gue. Jangan punya pikiran kayak gitu ya. Semua ada waktunya. Ya, ingat Tuhan punya rencana indah bagi setiap kita. Ya, oke. Poin kedua langsung ya. Kenapa Yusuf bisa dipercaya Tuhan menjadi pemimpin di kerajaan Mesir? Yang kedua adalah Yusuf punya sikap yang baik dalam hidupnya. Ya, itu ada di ayat ke-6. Ya, kalau kita mau dipercaya, ya mau dipercaya sama Tuhan, hidup kita harus punya sikap yang baik. Ya, kita bersikap baik, ya jangan pandang bulu sama orang lain, ya. Jangan lihat rasnya dia, sukunya dia, agamanya apa, ya, dia kaya atau miskin, ya. Jadi kita harus melakukan semua orang sama rata, ya. Kita tidak boleh membeda-bedakan, karena Tuhan Yesus pun tidak memandang bulu, ya, sifat kita, ya. Malah Tuhan Yesus apa? Tuhan Yesus apa? Marilah kepadaku semua yang letih dan lesu, ya, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu, ya. Jadi jangan sampai gini, ya. Sekarang kita anggap dia rendah, ya, menganggap orang lain itu rendah. Tapi sekali waktu Tuhan bisa angkat dia loh, ya, mungkin lebih tinggi daripada kita. Jadi kita tidak boleh sombong, ya. Begitupun Yusuf, ya, dia dalam hidupnya selalu bersikap baik, ya. Makanya istri Potifar pun senang sama Yusuf karena Yusuf orangnya nice, gitu ya. Siapa sih yang nggak suka sama orang nice? Oke ya. Jadi poin kedua tadi adalah apa? Kita harus punya sikap yang baik dalam hidup. Oke, next yang ketiga. Ya, kenapa Yusuf dipercaya Tuhan menjadi pemimpin di kerajaan Mesir? Yang ketiga adalah Yusuf hidup dalam kekudusan. Ya, kalau kita baca di ayat 8 sampai 10, itu istri Potifar itu suka sama Yusuf. Ya, mungkin kan si Potifarnya udah tua ya, udah jelek ya, udah keriput. Sedangkan Yusuf ini masih muda, masih charming lah ya, masih nice. Ya, siapa sih yang gak tergoda sama cowok yang nice begitu ya. Nah, inilah istri Potifar. Di saat suaminya pergi, Yusuf di rumah, dia menggoda Yusuf. Ya, tapi apakah Yusuf tergoda?
Tidak, ya. Yusuf menjaga kekudusan, ya, karena Yusuf tahu bahwa tubuhnya adalah bait Allah yang dia harus jaga, ya. Nah, kalau kita hidup di dalam kekudusan, tanpa kita sadari berkat Tuhan nanti akan mengalir ke hidup kita, ya. Oke, bicara soal kekudusan. Kekudusan itu bukan bicara soal yang tadi di dalam ayat 8-10 tadi ya, tapi ini juga berbicara tentang perkataan kita. Ya, biasanya kalau anak muda kan bahasa gaulnya tuh dia dianggap gaul kalau dia udah ngomong kasar. Ya, ngomong itu bahasa kebun binatang gitu ya. Tapi gini, kita juga harus menjaga kekudusan dalam berbicara, dalam perkataan. Ya, begitupun dalam tingkah laku, kita harus menjaga kekudusan. Ya. Oke. Next, poin nomor 4. Ya, kenapa Yusuf bisa dipercaya Tuhan untuk menjadi pemimpin di dalam kerajaan Mesir? Yang keempat adalah dia berani melakukan atau menyatakan kebenaran. Ya, di ayat ke-13 ini diceritakan bahwa istri Potifar sudah memegang bajunya Yusuf. Tapi apakah Yusuf tergoda? Tidak. Ya, kalau kalian baca di ayat 13 itu, malah Yusuf keluar dari kamar istri Potifar, ya, tanpa mengenakan baju, karena bajunya kan diambil sama istri Potifar. Ya. Jadi dia itu berani. Kan tadi dia di poin 3 tadi kan dia hidup dalam kekudusan. Di poin keempat, dia melakukan kekudusan itu atau menyatakan kebenaran. Ya. Dengan dia pergi dari kamarnya istri Potifar. Ya. Jadi dia tidak terbawa arus yang tidak baik. Ya. Begitupun dengan kalian ya. Kalian kan masih sekolah nih. Ya. Misalkan gini, kalian tuh udah belajar. Jadi besok ada ujian ya. Kalian udah belajar semalaman, terus kalian udah doa juga. Besoknya pas ujian mau mulai, teman kalian ngajak nyontek. Ya. Nah, ini kekudusan kalian ini diuji. Ya, kebenaran kalian bakal diuji. Apa kalian ingin mengikuti teman-teman kalian atau kalian ingin menjaga kebenaran itu? Ya. Apa kalian ingin buktikan ya bahwa dengan hasil belajar kerja keras kalian itu dan kalian udah doa sama Tuhan, kalian bisa dapat nilai yang lebih tinggi daripada teman-teman kalian yang nyontek. Ya, itu kalian harus buktikan dan lakukan seperti Yusuf. Ya, karena Tuhan pasti menyatakan kuasanya kok untuk orang-orang yang memang percaya sama Tuhan. Gitu. Ya. Jadi di sharing hari ini ada 4 poin penting ya yang kita harus teladani dari Yusuf. Ya, kita ulang ya. Yang pertama adalah apa? Yusuf ya selalu menyertakan Tuhan dalam segala aspek kehidupannya. Ya. Yang kedua, Yusuf ini punya sikap yang baik di dalam hidupnya. Yang ketiga adalah hidup dalam kekudusan. Yang keempat, berani melakukan atau menyatakan kebenaran. Ya. Koko harap kalian dan Koko sendiri juga bisa menyontoh Yusuf ya dalam hidup kita. Oke, sekian firman Tuhan. Ya, kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih untuk sharing pada pagi hari ini. Kami diajarkan Tuhan untuk menyontoh hidupnya Yusuf Tuhan yang selalu menyertakan Tuhan dalam hidupnya dan juga menjaga kekudusan. Sehingga berkat Tuhan akan turun dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus berkatilah anak-anak GPP Sejahtera di dalam sekolahnya, di dalam keluarganya, dimanapun mereka berada. Tuhan jagai, Tuhan lindungi, Tuhan sertai. Kita juga masih berada dalam masa pandemi COVID-19 Tuhan juga lindungi anak-anakmu, berkatilah kesehatannya dan sadarkan juga mereka supaya selalu hidup bersih Tuhan, sehingga mereka dijauhkan dari virus. Tuhan juga berkatilah mereka dalam sekolahnya, jadikanlah mereka berprestasi di sekolahnya sehingga mereka menjadi kebanggaan bagi orang tuanya dan bahkan Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Bila
sebentar ibadah kami ini akan kami sudahi, tapi biarlah kami bisa bertemu kembali dalam ibadah online selanjutnya. Dan kami juga berharap Tuhan kalau sukacita Natal yang sebentar kami akan sambut ini tidak hilang dari kami, tapi sukacita Natal itu selalu ada, bukan hanya di bulan Desember saja Tuhan, tapi itu ada di setiap bulannya. Dan setiap hari kami bisa merasakan sukacita Natal. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, Yud, Koko ucapkan selamat Natal ya, walaupun ini belum tanggal 25, tapi ya sudahlah, Koko ucapkan Merry Christmas ya. Semoga damai Natal dan sukacita Natal selalu ada dalam kehidupan kita semua. Oke, dan sehingga kita bisa memancarkan kasih Natal itu kepada orang-orang di sekitar kita ya, sehingga orang-orang sekitar kita juga bisa melihat bahwa kita adalah anak Tuhan yang sejati. Oke, thank you semuanya. Selamat berhari Minggu dan God bless you.